Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan berita horor. Kali ini menceritakan sebuah kisah nyata pengalaman keluarga tentang seseorang yang mengobati karena santet. Kisah ini diambil dari Kaskus dengan Aidi Antokoplah. Ini adalah kelanjutan dari bagian 4 sebelumnya. Buat yang baru bergabung bisa baca dulu bagian 1 dan 4 lewat link di deskripsi ini. Santet. Wanita yang saya lihat di halaman depan tiba-tiba menghilang ketika bapak kembali dari kebun pisang. Dengan baju basah karena bercucuran keringat, bapak saya masuk ke dalam rumah dan mengambil segelas air. Saya hendak bertanya apa yang terjadi, tapi saya urungkan niat itu karena melihat bapak masih ngos-ngosan mengatur napas. Keesokan harinya saya bertanya kepada bapak tentang kejadian semalam. Bapak menjelaskan bahwa semalam dia melihat anjing hitam yang dulu pernah mencegat kita di tengah kebun teh. Anjing itu dipergoki bapak berada di belakang dapur kami. Rupanya dia ditugaskan untuk mengawasi keluarga ini. Mungkin si pelaku santet marah kepada bapak karena dia sudah membantu Teh Ratih pulih. Dan sekarang mencoba balik menyerang bapak. Saya juga menceritakan tentang penampakan sosok wanita yang terlihat di halaman rumah. Mungkin sosok wanita tersebut juga yang menampakkan diri kepada ibu waktu di kamar mandi. Tapi bapak menjawab dia tak melihat sosok wanita semalam, hanya anjing hitam saja. Ibu saya kembali pulih setelah diyakinkan bahwa semua baik-baik saja. Kemudian bapak berpesan bahwa makhluk atau apapun namanya tidak akan berani memasuki rumah. Dia hanya mencoba meneror kita secara mental untuk kemudian lemah dari dalam. Seperti ibu yang ketakutan kemudian sakit karena mental dan jiwanya roboh sehingga mengakibatkan fisiknya juga ikut tumbang. Memang dari keluarga ini ibulah yang paling rentan jiwanya. Sepertinya memang si pelaku santet yang misterius itu tak pernah terjengah membuat keluarga saya celaka. Semenjak ibu pulih kembali dan beraktivitas seperti biasa, ada suatu kejadian yang membuat ibu kembali sakit. Waktu itu sebuah peristiwa terjadi setelah Isya, lebih tepatnya sekitar jam 8 malam. Bapak belum pulang ke rumah, mungkin sehabis sholat Isya di masjid dia pergi ke rumah salah satu warga untuk tahlil 40 harian. Di rumah saya hanya ada saya, kedua adik perempuan saya, dan ibu. Saya waktu itu sedang di kamar membaca koleksi komik mini Gareng Petruk karangan Tatang S, pinjaman dari teman lama saya yang baru pulang mudik. Dia kuliah di Jogja. Sedangkan ibu sedang di rumah tengah menonton TV. Menurut ibu ketika sedang asik menonton terdengar suara ketukan di pintu. Mungkin karena mengira itu tamu, ibu lantas bergegas untuk membukanya. Tapi begitu ibu membuka pintu, tak ada seorang pun berdiri di sana. Hanya beberapa batu seukuran jempol kaki tergeletak di bawah lantai. Ketika ibu hendak menutup pintu, terdengar seperti suara orang memanggil namanya. Ibu menyuruh masuk dan temannya itu diam saja. Karena mungkin ibu tak enak, malah dia yang menghampiri. Mereka berbincang cukup lama di halaman depan sambil berdiri. Karena sekeras apapun ibu mengajak temannya itu tidak mau masuk ke dalam rumah. Ayo atuh bu ke rumah saya, banyak makanan gak kemakan, lumayan buat anak-anak sama suami ibu. Ajak perempuan itu kepada ibu. Setelah diajak, ibu masuk ke dalam rumah untuk mengambil kerudung. Dia mengiyakan ajakan temannya itu tanpa berpikir panjang. Jang, ibu ke rumah Bu Irma dulu ya. Mendengar ucapan ibu, sontak saya kaget. Melemparkan komik yang sedang saya baca, kemudian berlari menghampiri ibu. Saya mengguncang-guncangkan tubuh ibu sambil menyuruhnya untuk istighfar agar tersadar. Kenapa adik kamu? Ucap ibu melihat tindakan saya. Ibu gak sadar, Bu Irma itu siapa? Bu Irma itu teman ibu pengajian itu. Dia sudah meninggal bu, sekarang kan 40 hariannya. Mendengar ucapan saya, ibu langsung tergolek lemas. Tubuhnya menggigil seperti kedinginan. Saya berlari ke halaman karena penasaran, dan di sana tak ada siapapun. Jadi dengan siapa ibu berbincang tadi? Ketika bapak datang, saya menceritakan semuanya. Bapak tampak geram, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Menurut bapak, kalau saja waktu itu ibu ikut dengan jelmaan perempuan yang mirip dengan temannya itu, mungkin ibu akan hilang atau disesatkan di jalan.
Persis kejadian seperti Teh Maria tempo dulu. Sejak kejadian itu, ibu saya sakit. Semua aktivitas harian saya dan kedua adik saya yang masih kecil yang mengerjakan. Bapak jarang tidur di malam hari. Dia selalu berjaga dan berkeliling rumah. Siang hari Bapak juga tidur hanya beberapa jam karena ada sawah dan kebun yang harus dia urus juga. 2 hari semenjak ibu sakit, tepat jam 3 sore, Kang Asep datang ke rumah Bapak. Bapak yang baru pulang dari sawah langsung mengajaknya berbincang di ruang tamu. Saya menduga mungkin Kang Asep hanya main saja, karena semenjak Teh Rati sembuh dia belum pernah datang ke rumah saya lagi. Istri saya baru-baru ini kena teror lagi, Pak. Saya sudah capek sebenarnya dengan hal-hal seperti ini. Tapi orang yang mengganggu saya ini tampaknya tidak puas dan terus ingin mencelakakan keluarga saya, ucap Kang Asep. Saya mendengarkan samar-samar dari ruang tengah sambil menonton TV. Dari obrolan yang saya dengar, Kang Asep ingin meminta bantuan Bapak lagi. Saya belum tahu spesifik apa yang sebenarnya teror yang dimaksud di sini. Apakah istrinya Kang Asep kumat lagi seperti dulu? Teror gimana, Sep? Saya bertanya. Karena tertarik, saya kecilkan volume TV agar suara obrolan lebih terdengar. Kang Asep mulai bercerita tentang istrinya. Waktu itu Teh Rati sedang sendiri di rumah. Karena memang Kang Asep sering berpergian untuk mengantar dagangannya. Ketika Teh Rati selesai sholat isya, dia mendengar suara ledakan seperti suara petasan persis di luar kamarnya. Mungkin karena penasaran, Teh Rati membuka gorden jendela kamar. Teh Rati kaget bukan kepala ketika melihat bayangan seorang pria besar di depan matanya. Dia tak melihat sosok pria itu secara utuh, hanya melihat bayangan hitamnya saja. Teh Rati ketakutan. Dia hendak menelepon suaminya, namun belum teleponnya bersambung, gangguan itu datang lagi. Kini terdengar suara langkah kaki seperti orang berlari. Suara itu amat jelas, bahkan Teh Rati bisa merasakan getarannya. Suara lari itu seperti mengelilingi rumahnya. Mungkin kalau dihitung suara itu sekitar 6 putaran. Teh Rati tak bisa memastikan karena dia terlanjur ketakutan. Kang Asep tak bisa pulang karena dia baru setengah jalan mengantar nanas ke daerah Purwakarta langganannya. Maka Kang Asep menyuruh Teh Rati untuk pergi ke rumah tetangganya. Karena rumah ibu Teh Rati beda kecamatan dan sangat jauh, tidak mungkin Kang Asep tega menelepon mertuanya itu untuk menemani istrinya. Teh Rati ingin keluar untuk meminta bantuan, tapi bayangan hitam itu tampak sedang menunggu di luar. Ada yang bisa dilakukan Teh Rati kecuali menangis ketakutan. Teh Rati mencoba berteriak meminta tolong, bahkan ia sangat keras berteriak. Namun anehnya tak ada satu orang pun yang datang menghampirinya. Sepertinya kekuatan gaib telah meredam suara Teh Rati agar tidak terdengar orang-orang. Atau bagaimana, saya tak mengerti cara kerja si pelaku santet. Teh Rati pergi ke dalam kamarnya dan dia bersembunyi di kolong ranjang untuk mengusir rasa takutnya. Tapi tiba-tiba dari jendela kamarnya terdengar suara pelan perempuan. Suara itu begitu halus namun lirih seperti orang kesakitan. Rati, Rati, Rati. Suara itu terdengar berulang-ulang memanggil nama Teh Rati. Teh Rati yang semakin ketakutan, dia mencoba menutup telinganya dengan telapak tangan, tapi suara wanita lirih yang awalnya pelan, kini dia terdengar marah. Suara tersebut menggelegar memanggil-manggil nama Teh Rati. Suara teriakan perempuan itu dibarengi dengan suara gebrakan tangan yang memukul-mukul kaca jendela. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Hanya istighfar yang keluar dari mulut Teh Rati untuk menghilangkan ketakutannya. Buka Rati, buka pintunya, keluar kok Rati. Teriak suara perempuan di balik kaca jendela kamar yang sosoknya tak terlihat oleh Teh Rati. Ketika Kang Asep pulang sekitar jam 3 pagi bersama temannya, merasa curiga karena Teh Rati tidak merespon saat pintu diketok-ketok. Bahkan saat ditelepon pun tak ada jawaban. Tapi suara HP Teh Rati di dalam rumah terdengar oleh Kang Asep. Sekitar 1 jam tidak ada jawaban juga, Kang Asep merasa curiga dan khawatir, akhirnya mendobrak pintu rumah. Teh Rati ditemukan di bawah ranjang dalam keadaan tidak sadar.
Tubuhnya dingin dengan wajah pucat bercucuran air mata. Bahkan mulutnya tak bisa berhenti mengucapkan istighfar berkali-kali. Kang Asep mencoba menyadarkannya mulai dengan mengguncang-guncangkan tubuhnya, menyiram wajah dan dengan cipratan air, bahkan sampai menampar pipi istrinya supaya cepat tersadar. Mendengar cerita Kang Asep, Bapak menghela napas. Entah apa yang ia harus katakan sekarang. Tapi Bapak tidak menceritakan sedikit pun tentang kejadian ibu yang mengalami teror sama seperti Teh Ratih. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Bapak berkata kepada Kang Asep bahwa dia tidak bisa lagi membantu Kang Asep. Kondisi ibu yang sakit dijadikan alasan Bapak untuk menolak secara halus Kang Asep. Tolong Pak, sekali ini lagi saya bingung. Saya tidak mengerti hal-hal seperti ini. Cuma Bapak harapan saya satu-satunya. Ucap Kang Asep dengan nada memohon. Matanya tampak berkaca-kaca. Keputusan Bapak sudah bulat dan tidak bisa diganggu-gugat. Saya mengerti sebenarnya alasan Bapak menolak Kang Asep. Yang awalnya Bapak kira hanya niat menolong saja. Sekarang imbasnya malah kepada keluarga kami. Mungkin Bapak sadar dia terlalu jauh ikut campur urusan orang. Kang Asep tidak bisa memaksa keputusan Bapak. Akhirnya dia pulang dengan tangan hampa. Dari wajahnya Kang Asep tampak kecewa, marah mungkin. Tapi saya tak tahu rasa marah dan kesalnya itu ditujukan untuk siapa. Apa kepada Bapak yang tidak bisa membantunya lagi atau pelaku santet yang telah mengganggu hidupnya itu? Saya tidak tahu. Seminggu berlalu, sedikit demi sedikit ibu saya mulai pulih, beraktivitas seperti biasa. Tapi sepertinya Bapak tidak diberi napas sedikit pun untuk berleha-leha. Baru saja dia pulang sholat maghrib dari masjid, Kang Asep datang lagi ke rumah saya. Kali ini dia menangis, bahkan memeluk Bapak saya. Dia memohon-mohon agar Bapak datang ke rumah dan membantu istrinya. Melihat kelakuan Kang Asep yang tidak seperti biasanya menarik perhatian keluarga saya. Di situ ada ibu dan kedua adik saya yang ikut berkumpul di ruang tamu menyaksikan Kang Asep yang menangis. Tega saya melihat Kang Asep. Bahkan ketika saya melihat ibu, matanya ikut berkaca-kaca. Setelah merasa tenang dan minum air putih, Kang Asep mulai bercerita kepada Bapak dan juga mungkin kami yang mendengarkan di sana. Seminggu yang lalu setelah pulang dari sini, Kang Asep bergegas mencari orang pintar. Berdasarkan rekomendasi temannya, akhirnya ia mendapatkan seorang paranormal yang berasal dari luar kota Subang, yang tidak akan saya sebutkan kotanya, demi kebaikan bersama agar tidak ada yang tersinggung. Menurut Kang Asep, si paranormal tersebut datang ke rumahnya untuk mengobati Teh Ratih dan juga memasang pagar gaib untuk rumah Kang Asep agar tidak didatangi lagi makhluk-makhluk aneh. Bahkan menurut Kang Asep, dia membeli semacam keris kecil yang maharnya sangat mahal. Demi kebaikan keluarganya waktu itu, Kang Asep tidak memikirkan masalah uang, walaupun ia harus mencatut modal usahanya. Sekedar info, mahar itu menurut pengetahuan saya adalah harga untuk membeli barang-barang mistis atau semacam benda pusaka. Jadi dalam istilah proses pemindah tanganan benda pusaka disebutnya ijab kabul. Karena Pak Mali katanya kalau menggunakan istilah jual beli. Tapi tak ada reaksi, Teh Ratih tetap saja diganggu. Bahkan kejadian terakhir menurut Kang Asep, Teh Ratih hampir saja tewas di sumur belakang rumahnya. Sekarang Kang Asep benar-benar kebingungan. Uangnya telah menipis, dia tak sanggup lagi mencari paranormal untuk membantunya. Jadi saya sangat minta tolong sama Bapak, saya mohon sekali Pak, ucap Kang Asep. Bapak tampak kebingungan, dia ingin sekali membantu Kang Asep sepertinya, tapi takut teror kembali berbalik ke keluarga kami. Tidak ada alasan lagi sekarang untuk menolak Kang Asep secara halus. Bapak masih diam, entah apa yang dia pikirkan. Atau kalau Bapak tidak mau membantu, tolong sebutkan saja siapa yang melakukan ini pada keluarga saya Pak. Saya akan labak orang tak tahu diri itu, ucap Kang Asep. Apa yang terjadi di sumur belakang rumah Sep? Yang kamu maksud hampir saja menewaskan istrimu itu. Entah sedang mengalihkan pembicaraan atau mencari bahan pertimbangan, tiba-tiba Bapak berkata seperti itu. Jadi seperti ini Pak kejadiannya.
Asep mulai bercerita. Semua orang yang ada di ruangan itu, saya, ibu, dan kedua adik saya mendengarkan dengan saksama. Menurut Kang Asep, 2 hari kemarin Teh Rati mulai pulih. Entah karena mulai terbiasa atau tidak peduli lagi, sedikit demi sedikit teror yang dihadapinya mulai bisa ia atasi. Kini ia tak peduli lagi dengan bayangan hitam yang selalu terlihat di luar rumahnya menjelang malam tiba. Suara wanita yang terus terngiang di telinganya sudah anggap ia biasa. Bahkan teror itu sudah jarang. Mungkin karena kondisi rumah Kang Asep yang selalu ramai. Menurut Kang Asep, ia meminta tetangganya untuk menginap di rumahnya secara bergantian. Sedangkan ibu mertuanya, sejak Teh Rati mengalami teror, ia memutuskan untuk tinggal di sana. Walaupun adik iparnya harus bolak-balik mengecek rumahnya sekedar untuk bersih-bersih atau mengambil baju ganti. Menurut Kang Asep, malam itu di rumahnya cukup ramai. Ada 2 orang perempuan tetangganya yang menginap. Sedangkan Kang Asep berjaga di bangku depan rumah ditemani adik iparnya. Ketika sedang menikmati segelas kopi dan rokok kreteknya, tiba-tiba gerimis turun, memaksa Kang Asep untuk masuk ke dalam rumah. Sekitar tengah malam dan gerimis telah berubah menjadi hujan lebat. Semua orang sudah terlelap, kecuali Teh Rati. Waktu itu ia yang terbangun karena ingin buang air kecil. Teh Rati tidur di ruang tengah ditemani ibu dan 2 orang tetangganya yang menginap di sana. Sedangkan Kang Asep tidur di sofa di ruang tamu. Teh Rati mencoba mengguncang-guncangkan pelan tubuh ibunya untuk minta ditemani ke kamar mandi. Kang Asep ini memiliki kamar mandi yang terpisah dari rumahnya dan memiliki sebuah sumur sebagai sumber air bersih. Maklum di desa Kang Asep yang letaknya cukup jauh dari kecamatan atau hampir bisa dibilang sangat pelosok. Warganya tidak memiliki akses air bersih yang langsung ke rumah-rumah. Ada sebenarnya MCK yang didirikan sebagai pusat air bersih warga. Namun sebagian orang lebih memilih cara tradisional untuk mendapatkan air bersih agar tidak bolak-balik mengangkutnya dari MCK, yaitu dengan cara menggali sumur. Hujan turun sangat deras disertai angin kencang. Malah sebenarnya Teh Rati harus pergi ke belakang, namun kali ini sudah tidak bisa dikompromi lagi. Karena ibunya tak kunjung bangun, ia memutuskan untuk pergi sendiri. Namun tiba-tiba lampu di rumahnya mati. Keadaan menjadi gelap gulita. Ia mengambil korek api untuk menyalakan lilin yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Karena warga di kampung termasuk di kampung saya selalu siaga bila hujan tiba untuk menyiapkan lilin. Apalagi kalau hujannya dibarengi petir yang tak henti-henti. Teh Rati keluar lewat pintu belakang hanya ditemani cahaya lilin dan payung. Tidak kepikiran waktu itu menurut Teh Rati akan diganggu hal-hal aneh lagi. Namun ketika membuka pintu kamar mandi samar-samar dalam suara derasnya hujan yang mengguyur atap rumahnya terdengar suara wanita menangis. Teh Rati berhenti sejenak untuk memastikan bahwa suara itu memang suara orang, bukan suara angin ataupun air hujan. Suara tangisan wanita itu semakin kencang, terdengar begitu lirih, seperti orang kesakitan. Dalam hati Teh Rati mengutuk, dasar setan sialan tak henti-hentinya menggangguku. Teh Rati mencoba menghiraukan dan langsung masuk ke kamar mandi. Tapi lama-kelamaan suara perempuan itu sedikit mengganggu. Karena Teh Rati sudah geram dengan mengesampingkan rasa takut, dia memberanikan diri untuk mencari arah suara tangisan itu berasal. Suara tangisan itu berasal dari arah samping. Teh Rati yang baru selesai keluar dari kamar mandi langsung membuka pintu. Sebatas mata memandang hanya kegelapan dan air hujan yang terlihat. Teh Rati menengok ke kiri dan ke kanan, tapi tak ada seorang pun terlihat. Sundel, keluar kau! Tetangtang Teh Rati teriak di tengah malam. Suara tangisan itu kini semakin jelas terdengar dari arah sumur milik Teh Rati. Teh Rati yang merasa ditantang, dia keluar tak peduli lagi dengan derasnya air yang membasahi tubuhnya. Teh Rati mendongak untuk melihat ke dasar sumur. Dengan susah payah ia mencoba memicingkan mata yang terhalang cucuran air dari rambutnya. Lilinnya sudah tentu padat. Begitu kepala Teh Rati mulai mendongak ke bawah, suara itu terdengar lebih jelas. Dasar sundal, ucap Teh Rati yang kemudian mengambil batu dari samping rumahnya yang ukurnya sebesar helm yang ia angkat dengan susah payah. Biar,
Terdengar bunyi yang menggema di dalam sumur yang diikuti dengan jeritan suara perempuan. Untuk sejenak suara perempuan itu hilang. Teh Rati yang merasa sudah puas mendongak lagi untuk mengecek di dalam sumur. Terlihat sesosok tubuh dengan rambut basah tergerai panjang menggelantung di tali timba rumah. Dalam sekejap keberanian Teh Rati luntur dan membuatnya tersentak kaget bukan main. Tubuh Teh Rati lemas tidak berdaya. Dia masih terduduk di tanah menyaksikan tali timba yang terus bergerak seperti ada seseorang yang sedang menariknya dari bawah. Teh Rati mencoba berteriak memanggil suaminya, namun suara hujan yang deras telah meredam suaranya. Teh Rati tak sadarkan diri saat sosok wanita itu yang hendak menyeret kakinya agar ikut masuk ke dalam sumur. Teh Rati ditemukan di pinggir bibir sumur dan hampir saja nyemplung ke bawah. Sekitar jam 4 subuh oleh ibunya yang menyadari karena anaknya tidak ada di kasur. Peristiwa itu menggemparkan warga kampung karena mungkin dua tetangga Kang Asep yang malam itu menginap membeberkannya ke warga yang lain. Bahkan menurut Kang Asep, beberapa warga sampai datang menjenguk juga karena isu yang berkembang di masyarakat katanya Teh Rati mau bunuh diri dengan cara terjun ke dalam sumur. Ketika Kang Asep menimba air sumur untuk mengisi bak mandinya, secara tak sengaja dalam ember ia tarik mendapat bungkusan pocong kecil seperti dulu. Ditemukan Kang Asep di bawah batu. Rupanya si pengganggu belum kapok-kapok. "Ini Pak, saya temukan lagi," ucap Kang Asep setelah selesai menceritakan peristiwa istrinya sambil menyodorkan pocongan kecil. Karena Bapak tak tega mendengar cerita Kang Asep, dengan terpaksa dia mau turun tangan lagi. Karena menurut Bapak ini sudah keterlaluan. Kalau niatnya cuma ngasih pelajaran mungkin masih bisa ditolerir. Tapi ini sudah niat mencelakakan. Keesok harinya sekitar jam 3 sore keluarga saya datang ke rumah Kang Asep. Saya memakai motor pinjaman dari adik Bapak untuk membonceng kedua adik saya. Teh Rati terlihat memprihatinkan ketika kami datang ke sana. Tubuhnya tampak kurus tinggal tulang yang berbalut kulit. Kehidupannya tak tenang, teror yang terus dialaminya membuat hidupnya berantakan. Sebelum kami pulang, Bapak berpesan pada Kang Asep agar jangan membiarkan Teh Rati keluar rumah sendirian. Si pelaku santet tak berani masuk rumah karena sudah dihalangi pagar gaib. Maka dia berusaha mengajak si korban keluar rumah untuk diperdaya. Keesokan harinya setelah pulang dari rumah Kang Asep, saya diajak Bapak untuk menemui seorang pria yang ternyata adalah seorang paranormal cukup terkenal di kampung saya. Jadi di kampung saya itu ada seorang pria tua yang cukup tersohor. Banyak orang-orang besar dari kota yang datang ke rumahnya. Tidak bisa dipungkiri, percaya atau tidak, memang masih banyak orang-orang yang datang ke orang pintar atau paranormal untuk meminta restu agar semua urusannya lancar. Masalah bisnis, pencalonan diri jadi aparatur negara, sampai masalah kecil seperti ingin lolos tes CPNS, banyak dari kita menggunakan jasa mereka atau bahkan datang ke tempat keramat. Saya tak mengerti apakah ini termasuk menyekutukan Tuhan atau tidak, tapi begitulah adanya. Tapi jangan berpikir bahwa datang ke tempat keramat hanya sebatas yang terlihat di televisi saja. Bahwa ritualnya menakutkan dan menyeramkan. Semuanya terlihat biasa bahkan normal-normal saja. Saya tidak begitu kenal dengan pria tua ini karena jarang bergaul dengan warga. Mungkin karena terlalu sibuk dengan tamu-tamu kotanya itu. Yang pasti seluruh kampung sudah tahu pria itu dengan nama yang akan saya samarkan. Sebut saja Aki Merah. Begitu mungkin saya akan menyebutnya karena saat pertama kali melihatnya dia mengenakan baju merah. Ketika kami datang ke Ki Merah sedang asik memandikan burung perkututnya. Kebetulan hari itu tidak ada tamu yang datang ke rumahnya. Ketika basa-basi selesai dan kami dipersilakan masuk, mimik muka Bapak yang tadinya ramah kini berubah menjadi serius. "Sudahlah Ki, akhiri semuanya," ucap Bapak pada Ki Merah. Entah benar-benar tidak mengerti atau hanya pura-pura, Ki Merah tampak kebingungan dengan ucapan Bapak.
Dia menatap Bapak lekat-lekat dengan penuh rasa curiga. Kasihan, dia masih muda. Apa pengalaman yang dulu tidak membuat Aki belajar? Seakan tidak peduli dengan mimik muka Ki Merah, Bapak terus melanjutkan ucapannya. Apa maksudmu? Ki Merah akhirnya merespon. Entah ada yang menyuruh Aki atau Aki sendiri yang punya urusan dengan orang ini. Tolong jangan ganggu dia lagi. Saya benar-benar mohon kali ini. Istrinya tampak menderita karena ulah Aki. Bapak masih tetap melanjutkan ucapannya dan tidak menggubris pertanyaan Ki Merah. Usai menyampaikan permohonannya, Bapak mengajak saya untuk pergi meninggalkan Ki Merah dengan wajah penuh tanda tanya. Tempat terbesit juga dalam benak saya apa yang sebenarnya sedang dilakukan Bapak. Jikapun Bapak sudah mengetahui orang yang telah mengganggu keluarga Kang Asep, apakah Ki Merah orangnya? Apakah Bapak tidak salah melemparkan tuduhan tersebut? Ingin rasanya saya bertanya tentang ulahnya tadi siang di rumah Ki Merah. Tapi melihat mimik muka Bapak yang tidak seperti biasanya membungkam keberanian saya untuk bertanya. Mungkin kita biarkan saja waktu yang akan menjawabnya. Saya hanya penonton biasa yang hanya ikut menyimak. Sore hari sepulang dari rumah Ki Merah, rumah saya kedatangan 3 tamu. Satu pria dengan kumis lebat mengenakan peci hitam dan 2 pria lagi mengenakan kaos oblong biasa yang dibalut dengan jaket kulit berwarna coklat. Saya tidak mengenal ketiga pria tersebut, yang pasti bukan warga dari kampung saya. Begitu dipersilakan masuk, mereka segera duduk. Si pria berpeci hitam yang ternyata setelah memperkenalkan diri adalah seorang lurah dari kampung Kang Asep. Ada apa, Pak? Ucap Bapak. Pak Lurah mulai menceritakan kejadian di kampungnya bahwa Kang Asep hampir saja membunuh salah satu warganya. Untung hal tersebut masih bisa dicegah sehingga tidak ada korban. Kejadian itu berlangsung saat warga terlelap tidur sekitar jam 10 malam. Warga yang terbangun karena terdengar suara teriakan minta tolong dari seorang pria. Lantas setelah Kang Asep dan warga yang jadi sasaran kemarahan Kang Asep ini dibawa ke balai desa, maka masalah mulai terungkap di sana. Kang Asep merasa curiga bahwa pria yang ternyata seorang pegawai perkebunan ini menjadi ulah dari guna-guna istrinya. Tadinya Pak Lurah berniat akan membawa masalah ini ke polisi, tapi takutnya terjadi salah paham, maka pria berpeci hitam tersebut bilang ke Bapak bahwa sebelum masalah ini dibawa ke ranah hukum, ia ingin menyelesaikan dulu secara kekeluargaan. Dan saya mendengar bahwa Asep perobatan konsultasi dengan Bapak. Apakah Bapak yang memberitahu pelaku guna-guna istri itu? Ucap Pak Lurah. Bapak merasa kaget mendengar kabar tersebut. Tentu saja dia belum pernah berbicara apapun masalah pelaku ataupun orang yang ada di belakang santet istrinya. Kenapa Kang Asep gegabah bertindak tanpa memberitahu dahulu? Kalau begini caranya Kang Asep malah menyeret Bapak masuk ke dalam masalah. Hendak menolong anjing yang terjepit, tapi balasannya terima kasihnya malah menggigit. Agar semua beres dan jelas, maka Bapak bersedia datang ke kampung Kang Asep untuk musyawarah di balai desa menyelesaikan masalahnya. Saya ikut membonceng Bapak sekaligus ingin menjawab rasa penasaran saya apa yang akan terjadi selanjutnya. Begitu kami sampai, keadaan di dalam balai desa sudah ramai oleh warga. Di depan terlihat Kang Asep yang sedang duduk di kursi kayu di sebelah kanan. Sedangkan di arah berlawanan tampak seorang pria yang juga duduk dengan wajah gelisah penuh ketakutan. Baru belakangan saya tahu bahwa pria yang hampir saja jadi sasaran amukan Kang Asep ini bernama Kang Mardi. Pak Lurah mulai membuka musyawarah. Saya duduk bersama warga lainnya, sedangkan Bapak berada di depan bersama Pak Lurah. Suasana di balai desa ini mirip sekali di ruang persidangan. Kang Asep sebagai terdakwa, Kang Mardi sebagai korban, sedangkan Pak Lurah tampak seperti hakim pengadilan. Kenapa kamu ingin membunuh Mardi? Tanya Pak Lurah. Karena dia sudah menggunai istri saya, kampret kau Mardi. Teriak Kang Asep dengan penuh amarah. Saya tidak melakukan apapun pada istrinya Pak Lurah. Siapa yang bilang bahwa aku pelakunya? Apakah dia si dukun sialan itu yang memberitahumu sehingga timbul fitnah ini?
Kang Mardi tak kalah geram sambil menunjuk-menunjuk muka bapak yang masih santai duduk di samping Pak Lurah. Jujur saya sedikit tersinggung ketika bapak dikatakan dukun sialan oleh Kang Mardi. Pertama, bapak saya bukan dukun dan tidak membuka praktek. Kedua, manusia sialan itu tidak akan mau bantu orang lain, apalagi pertolongannya itu bisa membahayakan keluarganya. Mungkin bapak saya bukan malaikat yang 100% orang baik dan sempurna. Tapi tetap saja saya merasa marah ketika mendengar ucapan Kang Mardi. Semua mata tertuju pada bapak termasuk Pak Lurah. Tanpa perlu ditanya lagi, bapak kemudian membuka mulut. "Sep, apa saya pernah mengucapkan satu nama terkait pelaku yang mengguna-gunai istrimu?" Kang Asep hanya terdiam, tak memberikan jawaban apapun. Wajahnya tertunduk mungkin karena malu. Pak Lurah mengulang pertanyaan bapak kepada Kang Asep untuk mendapat jawaban pasti. "Memang tidak, Pak, tapi si Mari ini kan dulu sempat berhubungan dengan Rati sebelum akhirnya saya menikahinya. Lagian tadi malam dia terlihat lewat rumah saya, malam-malam. Sudah barang tentu dia pelakunya, Pak Lurah," ucap Kang Asep masih dengan nada geram. "Saya semalam hanya lewat, Pak Lurah, tidak ada maksud apa-apa. Lagian istrimu itu memang bidadari. Masih banyak wanita cantik di luar sana yang bisa saya dapatkan," ucap Kang Mardi yang tak kalah emosi. Ketika Kang Mardi mau berkata lagi, Kang Asep beranjak dari duduknya dan meloncat sambil melayangkan satu pukulan tepat di pipi sebelah kiri Kang Mardi. Suasana di balai desa semakin riuh. Ada warga yang sibuk menarik Kang Asep agar tidak berkelahi. Namun sebagian lagi bersorak ketawa ketiwi menyaksikan adegan yang jarang terjadi ini. Kang Mardi yang merasa dirinya dilecehkan karena dipukul di muka umum merasa marah dan balik ingin menyerang. Tentu saja hal ini membuat warga kerepotan memisahkan dua pria yang sedang dikuasai amarah ini. Hampir 15 menit kegaduhan berlangsung sehingga keadaan kondusif kembali. Kedua pria yang berkelahi ini kembali duduk tenang dengan kawalan beberapa warga di sampingnya, sekedar berjaga-jaga agar kerusuhan tidak terulang lagi. "Saya tidak sedikit pun mengganggu istrinya, Pak Lurah. Memangnya apa buktinya kalau saya melakukan guna-guna itu, Lagian saya baru tahu kalau istrinya itu diguna-guna, Pak Lurah. Bukannya dari kabar yang saya dengar istrinya mau bunuh diri dari sumur di belakang rumahnya. Lalu sekarang dia marah-marah menuduhku yang tidak-tidak. Apakah ini cara kau saja untuk mencari kambing hitam atas ketidakbecusanmu mengurus istri?" bentak Kang Mardi yang mungkin merasa emosi karena pukulan Kang Asep belum dia balas. Kang Asep hendak kembali loncat dan melayangkan pukulan, namun kali ini dua orang warga yang menahannya. Begitu juga Kang Mardi yang kedua tangannya dipegang warga lainnya seperti seorang tahanan. Pak Lurah tampak kebingungan apa yang harus dia lakukan untuk menyelesaikan pertikaian kedua warga ini. Setelah berpikir cukup lama dan membiarkan Kang Mardi dan Kang Asep beradu mulut, akhirnya Pak Lurah menggebrak meja. Keadaan menjadi hening, semua mata tertuju kepada Pak Lurah. "Begini saja, agar semuanya beres, kita tak punya bukti bahwa Mardi yang menyatet istrinya Asep. Tapi untuk menghilangkan rasa penasaran Asep yang menuduh bahwa Mardi pelakunya, mari kita tanya saja ke ahlinya, orang yang lebih ngerti tentang hal-hal ini seperti ini," ucap Pak Lurah yang kemudian memalingkan pandangannya kepada bapak. "Menurut bapak yang lebih mengerti tentang hal-hal seperti ini, sebenarnya siapa yang telah tega menggunai istrinya si Asep ini? Apakah Mardi orangnya atau ada orang lain?" tanya Pak Lurah. Mendengar pertanyaan Pak Lurah, mimik muka bapak tampak kebingungan apa yang harus dia katakan sekarang. Ditambah semua mata tertuju padanya. Keadaan hening, semua warga terlihat serius siap-siap mendengarkan ucapan yang akan keluar dari mulut bapak saya. Hingga akhirnya bapak menarik napas dalam-dalam sebelum ia mulai berbicara. "Selesai, bersambung ke bagian 6. Nantikan cerita kelanjutannya. Terus ikuti channel Berita Horor. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan nyalakan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan cerita-cerita dari Berita Horor. Sehat selalu dan berkah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.